Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memaparkan materi hasil diskusi kelompok kami mengenai teknik analisis dan laboratorium biologi molekuler. Selanjutnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Vicky Wafara dengan NPM terakhir 016, kemudian ada Mayfut Yuliana dengan NPM terakhir 054, Nafis Ayada Afa dengan NPM terakhir 071, dan juga Januar Lisnadiawati dengan NPM 072. Baik, langsung saja pada pokok bahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu ada laboratorium biologi molekuler, kemudian prosedur khusus dalam laboratorium biologi molekuler, dan juga keselamatan kerja pada laboratorium biologi molekuler. Baik, untuk yang pertama kita bahas mengenai alat di laboratorium biologi molekuler. Pengenalan alat merupakan langkah pertama sebelum kita melakukan percobaan atau penelitian. Berbekal pengetahuan pemahaman akan fungsi dan juga cara kerja dari alat yang digunakan, kita dapat memperoleh hasil suatu percobaan atau penelitian yang maksimal. Kemudian selain pengetahuan pemahaman akan alat, kita juga dituntut untuk terampil dalam alat-alat yang kita gunakan. Alat-alat laboratorium mempunyai cara dan juga prinsip kerja yang berbeda agar tidak terjadi kerusakan alat ataupun hal-hal yang berbahaya. Alat-alat yang digunakan dalam laboratorium biologi molekuler diantaranya yaitu ada mesin PCR atau thermocycler. Nah, untuk prinsip kerjanya itu sendiri yaitu dengan membentuk cetakan DNA secara berulang kali dengan menggunakan prosedur dan juga waktu tertentu. Nah, PCR sendiri menggunakan teknik amplifikasi atau perbanyakan secara spesifik pada segmen DNA secara in vitro dengan menggunakan DNA polimerase, cetakan DNA genom dan juga primer oligonukleotida yang akan menempel pada segmen yang akan diamplifikasi. Untuk fungsi dari alat ini, yang pertama yaitu sebagai amplifikasi urutan nukleotida dan juga untuk menentukan kondisi urutan nukleotida dari suatu DNA yang mengalami mutasi. Alat yang berikutnya yaitu ada elektroforesis. Untuk prinsip kerjanya yaitu merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan molekul-molekul yang bermuatan berdasarkan kecepatan migrasinya dalam suatu medan listrik. Kemudian untuk fungsinya yaitu untuk mengetahui ukuran fragmen DNA, pemurnian DNA, dan memisahkan fragmen DNA yang berbeda ukuran. Selain itu juga digunakan dalam pembelajaran forensik, analisis filogenetik, diagnosis penyakit keturunan, dan lain sebagainya. Berikutnya ada vortex mixer. Nah, prinsip kerja dari alat ini yaitu mixing atau menghomogenkan agar komposisinya rata. Fungsi dari alat ini untuk mencampurkan suatu bahan yang sudah dihancurkan dengan mortar pestle dengan larutan buffer atau hanya untuk mencampurkan berbagai jenis larutan agar homogen atau rata. Cara kerja dari alat ini yaitu tabung reaksi diletakkan pada lubang tempat tabung, kemudian menekan tombol power hingga tempat meletakkan tabung bergerak. Alat selanjutnya ada UV transluminator. Prinsip kerja dari alat ini adalah dapat memancarkan sinar UV yang akan memendarkan etidium bromide yang menempel pada DNA. Fungsinya adalah untuk memvisualkan DNA setelah di-loading atau running dalam DNA elektroforesis. Selanjutnya ada sentrifug. Prinsip kerjanya didasarkan pada pemisahan molekuler dari sel atau organel subseluler. Fungsinya untuk memutar sampel dengan kecepatan tinggi yang berukuran molekuler sehingga molekul DNA yang berukuran lebih besar itu akan mengendap di bawah. Next ada pH meter. Ketika kita telah mengetahui pH dari suatu bahan, baik itu dengan akurasi tinggi maupun rendah, akan sangat berguna dan mendasar pada berbagai situasi termasuk pekerjaan kita di laboratorium.
Next, kita bahas mikrotub dan juga mikrotom. Untuk mikrotub berfungsi memisahkan komponen-komponen zat atau bahan berdasarkan pada perbedaan massa zatnya. Sementara untuk mikrotom itu berfungsi mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk nantinya digunakan dalam pemeriksaan di mikroskop. Selanjutnya, water P dan stir bar. Untuk prinsip kerja dari water P, ketika ada saklar di posisi on, maka arus listrik dari sumber itu akan memberikan suplai listrik ke heater. Nah, heater yang diberikan arus listrik itu memberikan panas pada alat, sehingga suhu akan semakin tinggi dan berhenti naik sampai suhu yang diinginkan. Sementara untuk stir bar, fungsinya adalah untuk menghomogenkan larutan dengan adukan. Kemudian ada mikroplat dan juga rotator. Untuk mikroplat itu berfungsi sebagai pelat datar yang mana memiliki sumur yang dapat digunakan sebagai tabung reaksi kecil. Selain itu juga bisa menjadi tempat untuk mereaksikan serum dengan reagen. Selanjutnya adalah rotator yang mana berfungsi untuk mengocok larutan secara perlahan. Subbab selanjutnya kita bahas mengenai bahan di laboratorium biologi molekuler. Nah, kita harus tahu dulu nih jenis bahaya dari bahan kimianya. Yang pertama itu bisa keracunan yang mana dapat masuk melalui tubuh itu melalui pernafasan seperti gas atau uap cairan pada CO2, H2S dan juga benzena. Kemudian yang kedua adalah iritasi yang mana dapat menimbulkan rangsangan pada kulit seperti gatal-gatal, memerah sampai juga melepuh. Nah, bahaya yang ketiga adalah korosi yang juga dapat merusak kulit, seperti pada NaOH pekat. Selain itu, juga dapat merusak logam karena dapat melarutkannya. Bahaya yang keempat adalah kebakaran, karena dengan adanya zat yang mudah terbakar, baik berupa gas, cairan, maupun zat padat. Nah, untuk jenis bahaya yang kelima, berupa ledakan, di mana terdapat uap yang mudah terbakar atau karena guncangan, pukulan, bahkan gerakan juga bisa terbentuk di dalam laboratorium sebagai hasil sampingan dari reaksi yang sedang dikerjakan. Kemudian jenis bahaya yang keenam adalah dapat menimbulkan kerusakan lingkungan berupa pencemaran karena bahan itu sendiri atau karena hasil penguraiannya. Yang berikutnya yaitu jenis bahan kimia berbahaya di laboratorium biologi molekuler. Yang pertama yaitu ada akrilamida. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa iritasi kulit dan reaksi alergi. Apabila bahan ini mengenai mata dapat menyebabkan cacat, dapat menyebabkan kanker, dan diduga merusak kesuburan. Yang berikutnya ada isoamil alkohol, menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, dan apabila terpapar berulang kali dapat menyebabkan kulit kering atau pecah-pecah. Yang berikutnya ada natrium hidroksida, bersifat korosif, mudah menyerap gas karbon dioksida, dan dapat merusak jaringan tubuh. Hindari kontak dengan kulit, mata, dan pakaian. Yang berikutnya ada sodium dodeoxysulfat, menyebabkan iritasi jika terkena kulit, tertelan, dan mengenai mata. Yang berikutnya ada etidium bromida, diduga menyebabkan kerusakan kinetik, sehingga harus berhati-hati sewaktu menggunakannya. Kemudian ada CTAB, akan menjadi sangat toksik jika terkena air, sehingga perlu dihindari pelepasan ke lingkungan. Berikutnya ada asam borat, dapat merusak kesuburan dan keguguran bagi ibu hamil yang menghirup bahan ini secara terus-menerus. Kemudian ada formamida, dapat merusak kesuburan dan janin. Ada fenol, menyebabkan edema pada paru-paru, kemungkinan mengganggu sistem saraf pusat, hati, ginjal, lambung, dan pernafasan, serta dapat mengakibatkan kematian. Berikutnya ada kloroform, berbahaya bagi kesehatan seperti iritasi pada kulit dan gangguan pernafasan. Terakhir ada amonium persulfat, iritasi kulit dan mata, jika terhisap dapat menyebabkan alergi atau gejala yang sama dan kesulitan bernafas.
Yang kemudian ada prosedur khusus dalam laboratorium biologi molekuler. Praktik aman di laboratorium yaitu dilarang makan, minum, dan merokok di laboratorium. Hindarilah mencium secara langsung suatu bahan kimia. Gunakanlah jas lab, sarung tangan, dan masker atau perlengkapan pengaman pelindung lainnya. Barang pribadi seperti jaket, topi, payung, dan tas harus ditempatkan di lemari khusus. Bersihkanlah meja kerja dari benda apapun yang tidak perlu, termasuk bahan kimia dan peralatan di laboratorium. Bahan-bahan yang bersifat aerosol atau mudah tersebar di udara harus diletakkan di dalam lemari asam supaya tidak terhirup atau terhisap oleh pengguna laboratorium. Bersihkanlah segala macam tumpahan bahan kimia, sedikit ataupun banyak, dan buanglah pada tempatnya. Kemudian, gunakanlah kacamata pelindung apabila sedang bekerja di ruang asam, karena mata lebih sensitif terhadap zat kimia. Bersihkanlah semua alat gelas habis pakai. Buanglah peralatan gelas laboratorium yang retak atau dicurigai cacat karena beresiko pecah saat digunakan atau diisi dengan bahan kimia berbahaya atau bersuhu tinggi. Bahan yang membahayakan kulit harus dipisahkan atau dilokalisasi penempatannya di dalam wadah dan ruangan tertentu. Semua aktivitas di laboratorium harus dikala ulang secara periodik atau akan kemungkinan berbahayanya. Setiap aktivitas yang melibatkan proses pencampuran atau reaksi berbagai bahan kimia harus ditunggui, tidak boleh dititipkan kepada orang lain di laboratorium, apalagi ditinggalkan. Yang berikutnya ada prosedur pengendalian kebakaran dan keadaan darurat. Suatu laboratorium harus mempunyai prosedur tertulis tentang cara-cara penanggulangan kebakaran dan tindakan menghadapi keadaan darurat kebakaran. Apabila terjadi kebakaran kecil di meja kerja laboratorium, tergantung seberapa besar api, tindakan pertama yang dianjurkan adalah memberitahu teman untuk membantu memadamkan. Peralatan keamanan kerja perlu diperiksa atau dicoba secara periodik untuk meyakinkan bahwa alat tersebut bekerja sesuai fungsi. Kebakaran dapat terjadi secara spontan, misalnya melalui kain pembersih bekas minyak, cat, atau cairan lain yang mudah terbakar sehingga wajib disimpan di tempat tertutup. Terbakarnya kain pembersih bekas minyak dapat bermula dari oksidasi sisa-sisa minyak oleh udara. Mungkin karena katalalisis oleh logam tertentu atau kerja bakteri. Yang berikutnya ada keselamatan kerja pada laboratorium biologi molekuler. Yang pertama ada meminimalisasi paparan dari bahan kimia, merencanakan sebelumnya, jangan meremehkan resiko, bersiaplah terhadap kecelakaan. Yang berikutnya ada prinsip keamanan. Yang pertama ada eksplosif, untuk bahan kimia mudah meledak. Yang kedua ada oxidizing, bahan mudah menguap dan terbakar melalui oksidasi. Yang ketiga ada flammable, bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah mudah terbakar dengan api. Yang berikutnya ada toksik, bahan beracun yang menyebabkan sakit serius bahkan kematian. Selanjutnya adalah simbol bahaya iritasi. Nah, simbol ini merupakan tanda untuk bahan-bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Kemudian yang kedua, selanjutnya itu ada simbol korosif. Nah, simbol ini digunakan sebagai peringatan untuk bahan-bahan yang bersifat korosif, kemudian dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit,
gatal-gatal, dan dapat menyebabkan kulit mengelupas. Selanjutnya adalah simbol bahaya bagi lingkungan atau the gross for environmental. Nah, tanda ini digunakan untuk bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Jadi dari bahan yang merusak lingkungan ini perlu adanya pengawasan khusus apabila di laboratorium terjadi ada bahan tersebut. Selanjutnya ada simbol radioaktif. Nah, simbol ini dipakai untuk bahan-bahan yang mengandung bahan dengan sifat radioaktif atau memancarkan radiasi secara spontan. Selanjutnya adalah terkait tujuan peraturan keselamatan kerja di dalam laboratorium biologi molekuler. Nah, peraturan keselamatan kerja di laboratorium itu merupakan salah satu hal yang harus ada dan dilaksanakan di laboratorium. Peraturan ini dibuat untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, nyaman, dan aman bagi para pengguna laboratorium. Nah, yang pertama itu tujuannya untuk kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium tentunya. Kemudian, mencegah orang lain terkena risiko terganggunya kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. Kemudian, untuk mengontrol, menyimpan, dan menggunakan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Kemudian yang terakhir itu untuk mengontrol pelepasan bahan berbahaya dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian terdapat aturan pakaian di laboratorium. Jadi setiap pekerja atau pengguna laboratorium itu harus memahami tata cara berpakaian. Nah, pakaian kerja yang digunakan di laboratorium itu tentunya berbeda dengan pakaian yang digunakan dalam sehari-hari. Kemudian aturan-aturan penggunaan pakaian di laboratorium. Yang pertama itu dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak oleh bahan kimia, kemudian sepatu yang terbuka, sepatu licin atau berhak tinggi. Selanjutnya, menggunakan jas laboratorium, sarung tangan, dan pelindung yang lain dengan baik, meskipun penggunaan alat-alat keselamatan menjadi tidak nyaman. Kemudian, pengguna laboratorium yang memiliki rambut panjang, maka rambutnya harus diikat agar mencegah terjadinya kecelakaan akibat rambut yang tersangkut pada alat tertentu. Selanjutnya, pengguna laboratorium selalu menggunakan sarung tangan dan kacamata pelindung, terutama bila bekerja dengan bahan kimia yang berbahaya bagi kulit ataupun mata. Kemudian, terkait memindahkan bahan kimia. Jadi, setiap pengguna laboratorium itu dapat menggunakan bahan kimia padat yang tersedia di laboratorium dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca label bahan sekurang-kurangnya 2 kali untuk menghindari kesalahan dan dalam pengambilan bahan, terutama nama bahan kimia yang mirip, misalnya antara asam sitrat dan asam nitrat. Kemudian pindahkan sesuai jumlah yang diperlukan. Jika bahan kimia yang dikeluarkan dari botolnya masih bersisa, sebaiknya bahan kimia tersebut tidak dikembalikan ke dalam botol asalnya, agar menghindari kontaminasi. Bahan kimia yang terlebih tersebut dapat disimpan pada wadah lain untuk digunakan kembali pada kesempatan berikutnya. Kemudian, menggunakan perlengkapan tertentu, khususnya seperti sudip dalam pengambilan bahan kimia yang berbentuk padat. Setiap satu sudip hanya digunakan untuk mengambil satu jenis bahan kimia saja. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya kontaminasi atau kecelakaan kerja akibat pencampuran bahan kimia yang terjadi. Selanjutnya, yang keempat, mengembalikan botol bahan kimia ke tempat semula. Kemudian yang selanjutnya membahas terkait peralatan perlindungan diri di laboratorium. Nah, peralatan perlindungan diri harus tersedia di setiap laboratorium agar memproteksi diri kita dari kecelakaan dan hal yang tidak diinginkan, seperti terkena cipratan bahan kimia, kemudian terkena suhu dingin, suhu panas, sinar UV, dan sebagainya. Nah, berikut ada beberapa peralatan perlindungan diri, yaitu pertama ada jas laboratorium, di mana manfaatnya itu untuk melindungi pakaian dan kulit dari percikan bahan kimia berbahaya, yang mana bisa langsung mengenai pakaian atau kulit kita. Kemudian ada sarung tangan latex atau nitil, yang umumnya sarung tangan ini tahan terhadap keton, alkohol, basa, dan asam organik.
Nah, sarung tangan ini berguna untuk melindungi tangan kita dari ciptaan bahan kimia berbahaya. Kemudian ada sarung tangan tahan dingin, di mana sarung tangan ini berguna apabila kita bekerja dengan bahan-bahan yang sangat dingin. Misalnya ada sampel atau bahan yang disimpan pada lemari pendingin dengan suhu kurang dari 80 derajat Celcius. Selanjutnya ada sarung tangan tahan panas. Sarung tangan ini berguna apabila kita bekerja dengan bahan-bahan yang panas. Contohnya ketika kita memanaskan gel agarosa pada microwave. Kemudian ada masker sederhana, di mana ini merupakan masker yang umumnya digunakan apabila kita berinteraksi dengan bahan kimia yang uapnya tidak terlalu bahaya. Contohnya pada etanol dan isopropanol. Kemudian ada masker respirator, di mana masker ini terdapat dua filter yang lebih kompleks dibandingkan masker sederhana. Masker ini digunakan apabila kita bekerja menggunakan bahan kimia yang uapnya berbahaya, yang bisa menembus filter pada masker sederhana. Kemudian ada kaca pelindung, di mana kaca pelindung ini terbuat dari bahan yang tahan percikan senyawa kimia. Kacamata ini berguna untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia berbahaya. Kemudian ada kacamata anti UV. Kacamata ini dibuat dari bahan khusus yang tidak dapat ditembus oleh sinar UV. Kacamata ini juga digunakan apabila kita berinteraksi dengan sinar UV. Misalnya saat melakukan pemotongan gel, kemudian di mana pemotongan tersebut pada UV transmirator untuk dipurifikasi. Selanjutnya ada kacamata pelindung wajah atau face shield, di mana terbuat dari bahan yang dapat memproteksi keseluruhan wajah kita dari percikan bahan kimia berbahaya maupun radiasi UV. Selanjutnya, pokok bahasan yang terakhir itu terkait komponen pendukung keselamatan di laboratorium. Yang pertama ada lemari asam. Nah, lemari asam ini merupakan peralatan yang berguna ketika kita bekerja dengan senyawa asam pekat maupun senyawa volatil, yaitu mudah menguap. Misalnya saat kita hendak mengecerkan larutan asam dari larutan stoknya, atau ketika kita bekerja dengan bahan berbahaya seperti kloroform, isoamyl alkohol, dan metanol. Nah, lemari asam ini dilengkapi dengan beberapa blower yang akan mencegah udara berbahaya mengalir balik ke ruangan dari lemari asam, serta sistem sirkulasi udara yang memungkinkan uap senyawa kimia berbahaya itu dapat dilepas ke udara bebas. Kemudian ada kamar gelap. Pada laboratorium molekul ini, kamar gelap digunakan sebagai tempat pewarnaan atau staining gel sebelum divisualisasi dari UV transmiluminator. Nah, pewarnaan gel yang umumnya digunakan yaitu etidium bromida, di mana yang sangat berbahaya karena bersifat karsinogen dan mutagen, di mana nanti sehingga kamar gelap posisinya terpisah atau terisolasi dari ruangan lainnya di laboratorium. Nah, apabila kita bekerja di kamar gelap, terutama saat berinteraksi dengan senyawa iridium bromida, pastikan kita selalu menggunakan sarung tangan, jas lab, dan masker. Kemudian selama kita bekerja di kamar gelap, kita tidak diperbolehkan mendatangi bagian laboratorium lainnya yang terbebas dari paparan senyawa etidium. Setelah kita selesai bekerja di kamar gelap, sarung tangan yang kita gunakan itu harus dilepas dan dibuang, serta diganti dengan yang baru. Kemudian, ada tabung pemadam kebakaran. Nah, tabung ini berfungsi untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran di laboratorium. Tabung ini umumnya ditempatkan pada lokasi strategis yang dapat dengan mudah dijangkau oleh semua orang. Kemudian dengan adanya petunjuk arah keluar atau evakuasi. Nah, petunjuk arah keluar ini seringkali digunakan apabila terjadi kecelakaan besar, misalnya kebakaran hebat atau bencana alam, seperti gempa yang membuat orang-orang bekerja di laboratorium itu harus dievakuasi keluar. Nah, petunjuk arah ini biasanya ditempel di lokasi strategis yang mana nantinya dapat dibaca semua orang atau
menggunakan neon box sehingga mudah terlihat seperti itu.